Jadi kita masuk ke problem yang ketiga ya. Books for all Inc. contribution format income statement for last month is given below. Jadi ini udah dikasih CM income statement-nya itu. Terus di sini dilihat penjualannya 20.000 dikali $35 per unit, 700.000, variable expense-nya 460.000, CM didapat dari sales dikurang variable expense, lalu fixed expense-nya 110.000, dapat net operating income atau profit-nya 110, 240 dikurangin fixed expense 110 jadi 130.000 ya. Nah, books for all Inc. is sensitive to cyclical movement and demand will increase before the new academic year every year and decrease after that. Profits will considerably from year to year according to general economic condition. The company is studying ways of improving profits. Nah, sebenarnya ini keterangan sensitifnya ini nggak kepake sih di sini. Terus apa required-nya? Kita lihat kondisinya ya. New program has been installed in the company that would allow the company to automate a small portion of its operations. Variable expense will be reduced by $6 per unit. However, fixed expenses would increase to a total of 220 each month. Jadi ini increase to a total of 220,000. Jadi ini menjadi 220.000. Jadi nanti perhatiin kata-katanya mungkin bisa aja naiknya 50.000 gitu. Nah, kalau ini naik menjadi 220.000. Prepare two contribution format income statement, one showing present operations and one showing how operation will appear if the new program is purchased. So an amount column, a per unit column, a percent column of each statement. Do not show percentage for the fixed expense. Jadi fixed expense-nya nggak usah dikasih percentage rasio. Kita cuma butuh sales-nya, variable expense-nya, sama contribution margin ratio-nya doang. Oke, jadi untuk yang nomor 1, kita bikin di sini, itu before, ya, before-nya seperti apa, after-nya seperti apa. Nah, before ini kan sebenarnya kita tinggal mindahin ini doang ya, tinggal mindahin yang ada keterangan ini di sini, cuma mungkin nanti kita hitung per unitnya di sini. Oke, supaya bisa ketahuan nih, karena kan di sini ditulis dikatakan bahwa variable cost-nya itu reduce, turun $6 kan. Jadi kita butuh per unitnya untuk nanti menghitung after-nya. Oke, jadi di sini sales-nya totalnya 700.000. Variable cost-nya 460.000. EM adalah sales dikurangin variable cost. Fixed cost-nya itu 110.000. Net operating income, CM dikurang fixed cost, 130.000 ya. Oke, terus kita cari per unitnya. Sales-nya 700 dibagi jualannya 20.000. Terus variable cost-nya juga dibagi 20.000. EM-nya langsung dikurang ya, 35 dikurang 23. Nah, persen kalau sales 100%. Variable cost-nya kita bisa pakai yang ini 23 dibagi 35, 66%. Contribution margin ratio 12 dibagi 35 atau 100 dikurang 66. Nah, terus udah gitu after-nya nih. Kalau price-nya sama kan ya. Variable cost-nya 23 kurang 6. Contribution margin per unitnya tinggal dikurangin. Nah, totalnya kita hitung 35 dikali 20.000. Variable expense-nya 17 dikali 20.000. CM-nya bisa langsung dikurang, 700 dikurang 340.
Untuk persennya, salesnya itu pasti 100%, karena dibaginya ke sales juga. Variable expense rasionya 17 dibagi 35. TM-nya bisa 100 dikurang 49 atau 18 dibagi 35. Nah, fixed cost-nya gimana nih? Fixed cost-nya tadi kan dibilang menjadi 220.000. Berarti net operating income-nya itu jadi 360 dipotong 220. 140.000 ya. Jadi dengan kondisi kalau kita baca dari sini before dan after-nya, nah, dengan kita reduce dengan program itu yang baru, variable cost-nya kan reduce nih $6. Terus fixed cost-nya increase 215 nih. Kalau di sini kelihatannya profitnya naik ya. Nah, cuman kita baru bisa baca di situ doang ya, ini profitnya naik nih. Tapi gimana nanti pertimbangan untuk mengambil keputusannya? Nah, kita lihat dulu ya yang pertanyaan yang kedua. Refer to the income statement in number 1 above. Both present operation and the proposed new operation compute the degree of operating leverage, break-even point in dollar sales, margin of safety in both dollar and percentage term. Nah, degree of operating leverage tadi kan rumusnya itu adalah CM ini dibagi profitnya ya. Itu degree of operating leverage, DOL. Rumusnya CM dibagi dengan profitnya. Itu nanti bentuknya adalah berapa kali? 240 dibagi 130. 1,85 kali. Sedangkan afternya, CM dibagi net operating income-nya, jadinya 2,5 kali. Nah, BEP in dolarnya berapa? Nah, tadi kan BEP namanya BEP ya, itu kan CM sama dengan fixed cost ya. Nah, kan dia dimintanya in dolar nih, berarti fixed cost-nya kan udah ketahuan 110 di sini. Kita bagi sama CM rasio ini. Jadi tadi 110-nya kan sama dengan dianggap CM sama dengan CM. Nah, dibagi sama ininya nih, CM rasio. Jadi BEP in dollars-nya adalah fixed cost-nya 110 dibagi CM rasio. Dapatlah $320.000. Sedangkan after-nya fixed cost-nya 220 dibagi CM rasio. 427.000 ya. Terus MOS, margin of safety. Nah, tadi margin of safety apa? Kalau margin of safety itu kan kita ngomonginnya sales ya. Sales-nya aja. Nah, ini kan BEP in dollar juga sales kan. Jadi, budgetnya di sini 700 dikurang dengan sales BEP-nya. Itu margin of safety. Supaya tidak minus. Jadi masih bisa margin of safety-nya itu istilahnya kalau turun ya nggak boleh turun lebih dari margin of safety. Kalau misalnya turunnya lebih dari margin of safety ya jadinya minus nanti gitu. Nah, di sini yang before 379.000, yang after 700-nya dikurang sama BEP in dollar yang after 272.000 ya. Oke. Nah, dari sini udah kita hitung, terus ditanya nomor 3. From the data above as a manager, what factors would you consider to decide whether to purchase the new program? Ignore the need of funding of the purchase. Nah, jadi kalau misalnya kita mau investasi ya, mesin atau apapun itu yang investasinya itu butuh pendanaan, otomatis kan kita nggak bisa hanya ngitung ini doang gitu, tapi harus ngitung interestnya berapa gitu kan. Nah, ini kita ignore dulu nih masalah fundingnya, anggapannya itu perusahaan punya dana yang cukup untuk bayar tanpa harus pinjam ya. Jadi setelah kita lihat angka-angka seperti ini tuh
apa sih yang bisa kita tarik kesimpulannya? Nah, ini kita lebih menitik beratkan pada doll ini sama mouse ini sih. Jadi doll ini kan tadi kan kita jelasin bahwa degree of leverage ini semakin besar, itu artinya sales ini kalau dia naik 100%, profitnya akan naik 2,5 kali 100%. Jadi kalau naik salesnya naik 100%, berarti profitnya akan naik 250% yang after. Nah, kalau yang before, ini kalau salesnya itu naiknya 100%, berarti profitnya akan naik 100 dikali 1,84 kali ini. Jadi 184% nanti kenaikannya untuk yang before ini. Nah, jadi apa sih artinya, ya kan? Nah, artinya itu tergantung kondisi dari perekonomian nih. Kalau misalnya kondisi ekonominya itu cenderung baik, penjualan bisa naik terus, kondusif gitu ya. Nah, itu kita bisa istilahnya, oh ini penjualannya pasti bisa naik nih. Kalau misalnya penjualannya bisa naik begitu, ya kita pilih yang ini dong. Karena kan kalau misalnya naiknya 10% aja, nanti di bawah itu, di profitnya, dia udah naiknya itu 25%. Karena 2,5 kali dari kenaikan sales kan. Nah, tapi kalau turun, itu turunnya juga banyak, 2,5 kali juga. Jadi kalau turunnya itu 10% salesnya, nanti ininya profitnya itu juga akan turun 25% gitu. Nah, jadi kapan harus pilih yang before, kapan harus pilih yang after nih kalau dilihat dari kondisi seperti ini gitu kan. Nah, kalau misalnya before itu kalau perekonomiannya cenderung stagnan, apalagi cenderung turun gitu ya, kalau milih yang 2,5 ini akan lebih beresiko gitu. Jadi semakin besar angka doll ini akan semakin beresiko karena naiknya tinggi, turunnya juga tinggi. Nah, doll ini sama MOS ini berbanding terbalik. Kalau misalnya dollnya besar, biasanya selisih MOS-nya ini akan semakin kecil. Jadi margin of safety-nya akan semakin kecil. Jadi apa namanya? Kalau misalnya doll-nya ini rendah, biasanya margin of safety-nya itu tinggi. Nah, ini ngebacanya juga sama ya. Risikonya itu akan lebih besar kalau doll-nya besar, MOS-nya kecil ini. Ini resikonya akan lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya ternyata kondisi ekonominya itu biasa-biasa aja tapi mau milih yang after, ya nggak apa-apa juga. Karena kan itu tergantung dari ini ya, apa namanya, manajernya itu. Jadi manajernya itu apakah dia seorang risk taker yang istilahnya nggak apa-apa deh, saya bisa nih, yakin dia lebih lebih apa namanya lebih suka ngambil resiko, tapi mungkin ada yang manajernya itu nggak mau deh, saya mau playing safe aja gitu, mau yang ini. Jadi apa ya, kalau sampai dibilang pengambilan keputusan itu kita nggak bisa hanya lihat dari angka-angka aja gitu loh ya. Oke, jadi kurang lebih yang nomor 3 itu seperti itu.